Oke, halo Sobat Marketing Channel, kembali lagi bersama saya Rian di acara kesayangan teman-teman di Marketing Channel, yaitu Adventure ya, jalan-jalan ke tempat kuliner-kuliner hits yang ada di Kota Malang. Nah, kali ini saya sudah bersama seorang wirausahawan ya, wirausahawan. Jadi ceritanya itu gini teman-teman. Bapak yang satu ini itu sudah pernah bekerja di perusahaan multinasional yang ada di Indonesia gitu kan. Nah, terus Delala selama masa Covid ya, Pak? Sebelum masa Covid itu lah kok resign sih. Nah, resign terus habis itu bikin bisnis kuliner. Nah, hebatnya teman-teman, bisnis kulinernya itu hanya masih dimulai 3 bulan, tapi omsetnya sudah puluhan juta. Nah, mau tahu dengan siapa sosok di balik pebisnis hebat ini? Monggo, Pak Hedi Harjono. Nah, ini namanya Pak Hedi Harjono. Bisnisnya adalah ini Roti sobek. Ya, roti sobek. Namanya Besto. Besto. Nah, monggo, Pak Hedi Harjono, boleh diceritakan sedikit awal mula bikin bisnis itu gimana, Pak? Bikin Oke, bisnis saya roti cerita sobek dari awal perjalanannya ya. ini. Jadi saya bekerja sebagai karyawan swasta, jadi sebagai profesional cukup lama, sekitar 13 tahun. 13 tahun. Nah, saya awalnya memang bekerja di Astra, kemudian saya pindah ke Sampurna. Nah, dari Sampurna itu saya tumbuh secara karir, baik dari sebagai teknisi, terus kemudian supervisor, engineer, sampai jadi mengisi di posisi manajerial. Nah, saat saya sudah di posisi manajerial, saya ditugaskan, ada penugasan waktu itu ke Filipina. Setahun saya di sana ke Filipina, membantu memang factory atau pabrik di sana. Kemudian juga saya ditugaskan ke Hong Kong selama setahun juga. Dari Hong Kong langsung continue assignment, jadi tugas langsung berurutan ke Korea Selatan. Nah, dari setiap pindah-pindah negara, insight-nya adalah kami itu ternyata memang benar-benar penggemar roti. Ya. Jadi di Filipina kita itu hampir setiap hari pulang kantor beli roti buat keluarga. Dan kemudian di Hong Kong kita beli Arum, lokal brand yang kita suka, memang rotinya lembut. Kita beli juga untuk keluarga hampir setiap minggu, kalau enggak 2 atau 3 kali lah paling enggak. 2 sampai 3 kali. Ya. Terus kemudian ke Korea Selatan kita juga beli brand-brand yang di sana memang Western brand, tapi memang rotinya juga lembut. Kita memang penggemar roti yang lembut. Nah, dari beberapa pindah negara, kemudian pas kita balik lagi ke Indonesia, kita nemu kok ada temennya istri ini, produksi memang home base ya, home industry. Dia bikin roti, kok dilalai rotinya sangat empuk, toppingnya unik dan menarik ya. Hampir sama yang ditemukan di Saya terinspirasi memang dari negara-negara lain dan nemu yang di sini memang beda, sangat lembut rotinya. Nah, setelah kita jadi pelanggan cukup setia, terus tiba-tiba dia memutuskan, wis aku nggak bisnis lagi makanan. Wah, nah kita kan kecewa, kalau kita sudah terracuni kok malah sekarang dia gitu, Pak. iya, terus Ditinggal dia pas berhenti. sayang-sayangnya gitu istilahnya. Ya nggak tahu waktu itu ada malaikat lewat, saya terpikirkan, Dapat maksud. terinspirasi ini pasti ada opportunity. Kita datangi, kita bicara secara bisnis, bikin hitam di abu itu gimana kalau ini kita beli resepnya. Oke. Dari situlah awal mula Besto, kita mulai training sampai akhirnya tercipta produk ini sekarang. Dan kita sudah punya beberapa pelanggan, di Malang kita sudah ada 350 pelanggan end user ya, end customer. Baru 3 bulan. Nah, cuman responnya sangat positif. Dari April, Mei, Juni omset kita growing, customer kita juga nambah dari mulut ke mulut. Oke, siap. Ya, tapi kalau dilihat dari ceritanya ya teman-teman, ini kan bidangnya itu beda banget, Pak ya. Istilahnya banding setir ya, dari manajerial yang mengurusi HRD, Pak ya. HRD, produksi, planning, Yang di manufaktur, Pak ya. Di manufaktur terus pindah ke bisnis kuliner. Tuh. Ya kan, luar biasa ya Pak Hedi Harjono ini. Oke, Pak. Dari bisnis yang sudah dirintis 3 bulan terakhir ini, Pak ya. Nah, ini kalau bicara market, Pak, yang dilayani itu market yang seperti apa? ya, oke. Ini pertanyaan bagus dan sering saya dengar juga. Kalau memang dilihat dari kemasannya, jadi sebenarnya kalau ngomong customer itu ada 3 komennya mereka, yang itu konsisten dari waktu ke waktu saya selalu dengar. Ya. Pertama,
rotinya lembut. Ya, itu memang favorit saya roti lembut. Ya, setiap pindah negara yang dicari memang rotinya harus lembut dulu, itu basic dan saya pengen itu dulu. Kedua, toppingnya melimpah ruah, unik. Siapa yang nggak kenal Ovomaltine, siapa yang nggak kenal Nutella. Jadi memang topping-topping yang digemari oleh banyak orang. Yang ketiga, yang saya juga sebenarnya cukup surprise, kaget, kemasan. Jadi customer kita ngomong itu kemasannya kece, ini kemasannya premium dan sebagainya. Ya awalnya kalau saya ngomong sebagai dulu pekerja, pegawai swasta ya, kemudian masuk ke sini ya desain aja gitu. Terus nggak punya skill bagaimana cara mendesain yang sangat mewah atau seperti apa, nggak tahu. Begitu responnya pelanggan seperti itu jadi kekuatan salah satu produk kita dan kita cukup surprise. Oke, siap. Ya emang kalau dilihat packagingnya emang kece ya teman-teman ya. Nah, kalau dilihat dari packaging yang model seperti ini berarti teman-teman pasti tahu lah ya marketnya ya. Marketnya Pak Hendy Sanjono ini boleh diceritakan Pak, profil marketnya itu bagaimana? Oke, jadi kita profil market kita itu dari untuk saat ini ya, jadi 350 pelanggan itu hanya 4 orang yang cowok. 4 orang yang cowok. Yang lain semua cewek, ibu-ibu rata-rata. Oke. Jadi non sewu memang ini brandnya memang premium, kita ambil banyaknya itu memang bahan-bahan impor. Bahan impor. Makanya memang bahannya premium. Banyak premium. Yang jadi pelanggan kita adalah memang ibu-ibu yang middle up. Middle up ya. Yang bisa jadi wanita karir, seperti kepala cabang yang punya banyak relasi, yang ini juga bisa jadi antaran yang cukup menarik gitu ya. Dan juga memang ibu-ibu yang punya anak 2, 3 gitu ya, yang non sewu skala ekonominya memang middle up. Jadi memang customer segmen kita memang arahnya ke sana. Oke, siap. Oke. Tadi kita sudah bicara tentang company ya. Yang pertama company sudah disilakan Pak Hendy juga awal mula merintis bisnisnya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu Pak, ini kalau satu hari ini bisa terjual berapa Pak? Keluar berapa produk ini? Sekarang ya rata-rata ya, kalau ngomong hari waktu awal-awal April, 2 resep itu sudah bagus. 2 resep itu artinya 8 box. 8 box. Itu sudah bagus. Di bulan kedua sudah mulai ngomong 8 resep. Saya pakai mixer kecil, KitchenAid itu loh yang skala-skala rumah ini. Yang sekarang rusak karena sudah nggak mampu, sudah benar-benar nggak mampu. Overload ya. Overload, lehernya itu patah. Waduh. Ya ini memang berarti skala kita sudah harus naik. Akhirnya kita mulai dulu investasi mesin baru, digedekan. Sekarang kalau kita ngomong, ini per hari ini kita produksi ada sekitar 30, ada sekitar 50-an kok. 50 box. Kalau pas peak ordernya banyak ya bisa 100. Tapi kalau rata-rata ya sekitar 12-an. 12 per hari. Kalau ordernya normal setiap hari ya 12. Ya teman-teman, jadi satu hari rata-rata kalau normal bisa 12, kalau rame bisa 70, bisa 100, kalau ada pesanan ya tambah. Ya. Harganya Pak, Harganya gini, kita sajikan memang ada 2 varian. Oke. Jadi kalau memang ada customer yang biasanya mau nyoba dulu, sebelum repeat order biasanya nyoba yang kecil. Atau memang wah ini mahasiswa ini, aku kalau beli yang langsung besar, aku harus rogoh kocek 70.000, kita siapkan yang kecil. Jadi harga kita yang paling murah dengan varian yang 3 piece itu 28.000 sampai 70.000 yang 6 seperti piece. ini Pak ya. Yang seperti ini. Oke, yang seperti ini 70, yang kecil ada nanti ya. 28 isinya 3 aja Pak ya. 3 piece. Isinya Kalau ini 6 piece. 28. Nah, itu tadi dari segi company ya, sudah diceritakan produknya gimana, terus awal mula produksinya gimana, terus marketnya juga sudah ya. Marketnya tadi ibu-ibu ya, emang spesifik ibu-ibu yang middle up ya, dengan latar belakang ekonomi yang nah, kalau boleh tahu Pak, 3 bulan bisnis ini sudah menemukan kompetitor Pak? Kompetitor yang langsung gitu misalnya? Langsung belum ya? Belum. Terus sebenarnya kita juga nyari ini kompetitor lagi siapa ya? Oke. Supaya kalau marketnya juga berkembang gitu loh ya. Oke. Siap. Kita juga welcome dengan kompetisi. Siap. Ya, memang beda ya kalau memang mantan perusahaan multinasional itu kayak gini jebolannya ya. Mindsetnya itu gentleman semua ya, gentleman. Dari awal beli resep ya kan, ditinggal
terus dibeli resepnya, terus sekarang lagi cari kompetitornya kayak gitu. Oke. Bagian terakhir Pak, Ya. bagian terakhir mungkin bisa sharing tips-tips marketing apa yang bisa diimplementasikan atau diambil inspirasi sama teman-teman marketing channel tentang Best Dog ini Pak. Ya. Sementara ini memang kita, ya saya kan memang pekerja swasta. Saya butuh belajar nih dari marketing channel, dari siapapun, dari literatur. Yang kita lakukan cukup masih apa ya istilahnya itu ya. Bisa dikatakan moderat, bisa dikatakan belum agresif ya. Karena memang customer kita memang ibu-ibu, ibu-ibu yang middle up ya, skala ekonominya. Ya memang kita ngomongnya dari biasanya memang kita endorse. Jadi kalau ada ibu-ibu yang kita punya relasi, yang dia juga punya relasi banyak, biasanya kita kirimkan itu produk. Bu, saya ini pengen dapat masukan. Oke. Oh Pak, ini saya beli aja, harganya berapa? Nggak usah Bu, kita benar-benar pengen dapat masukan. Oke. Beli, diantar, makan, wah enak ini. Gimana cara pesan dan sebagainya, price list baru kita share. Oh, thank you kalau sudah berkenan dan sebagainya. Kita juga sudah punya paket-paket untuk hampers dan sebagainya. Nah, dia kirim ke teman-teman yang lain. Orangnya kan akhirnya mulut ke mulut, akhirnya berkembang, akhirnya growing. Ya, kita sih belum cukup puas dengan metode marketing seperti ini. Ya, kita akan terus explore ya bagaimana bisnis ini bisa growing. Oke, siap. Tadi yang bikin Best Dog ini bisa terkenal di kalangan market yang dipilih tadi itu memang kekuatan dari word of mouth Pak, ya. Betul. Dari word of mouth sama tadi nggak pelit mau kasih tester itu Pak, ya. Betul. Kasih Ya, tester untuk jangan stage pelit. yang sekarang saya masih belum mikir profitnya saya harus berapa. Saya pengen kenalkan Best Dog ke banyak orang. Oke. Semakin banyak memberi, harusnya semakin banyak nanti manfaatnya. Oke, siap. Nah, kalau teman-teman ini Pak mau beli Best Dog, nah ini bisa nemunya di mana? Ada sosial media kah? Ada. Atau ada nomor yang bisa dihubungi? Jadi di kemasan itu nanti akan sudah ada di sana, ya. Di sini ada IG-nya. Jadi @bestdo1 IG-nya. Terus ini kontaknya untuk order dan kalau mau butuh penjelasan lebih detail produk dan sebagainya, ini nanti akan ada admin yang membantu Bapak Ibu sekalian. Dibantu sampai jelas Pak ya? Ya. Dibantu sampai jelas. Itu di nomor 0811 357 3030. Oke. Ada di kemasan. Artinya 24 jam Pak? 24 jam. Oh 24 jam. Kayaknya Bapak Hendi sendiri yang jadi admin. Oh, sudah ada, sudah admin. Dulu saya sendiri. Oke. Dulu sendiri, sekarang sudah ada admin. Oke, siap. Terima kasih Pak Hendi Hanjoyo tentang sharing-sharingnya untuk teman-teman marketing channel ini sangat inspiratif ya. Thank you. Bagaimana bisnis yang 3 bulan sudah meroket ya, sudah meroket omsetnya. Oke, itu aja dari saya. Mungkin teman-teman kalau mau pesan ya, sekali lagi bisa langsung di add Instagramnya bestdog1 ya, atau nomornya juga 081 1357 3030. Oke, jadi kesimpulannya dari cerita kita sore kali ini, jadi power of word of mouth ya. Word of mouth ini sangat masih powerful untuk menjaring market di tahap-tahap awal bisnis. Nah, mungkin kalau teman-teman yang punya istilahnya punya rencana mau buka bisnis, nah ini bisa dicontoh caranya Pak Hendi. Nah, yang pertama tadi cari networking ya Pak ya. Networking yang sesuai dengan market yang disasar, sesuai dengan produknya juga. Terus habis itu yang kedua, kasih mereka tester ya, tester untuk dapat masukan dulu sebanyak-banyaknya Pak ya. Ya. Kalau sekarang berapa itu Pak? Berapa banyak biasanya yang Apanya? Setiap hari biasanya kita jadwalkan. Setiap hari Pak ada? Setiap hari ada kita jadwalkan. Jadi, oh siapa ya hari ini ya? Kita kirim Oke. ini deh, ini. Oh, setiap Paling hari, enggak teman-teman. setiap minggu itu kita endorse 2 kali. Oke. Kalau kita kirim sampel, itu hampir setiap hari. Hampir setiap hari sampel, terus kalau endorse 2 kali. Nah, terus yang ketiga ini adalah power of word of mouth tadi. Kayak gitu. Jadi kalau yang dikirim networkingnya tadi puas dengan produk yang dikirim tadi, otomatis nanti bisa nyalur atau Ya. nular, Ya. ikut meracuni teman-temannya yang lain. Nah, oke. Itu aja sharing kita sore hari ini. Terima kasih lagi Pak Andi. Thank you, Mas Channel. Semoga Sukses semua. Best Dog ini melejit lagi ya. Amin. Semoga semakin Sama-sama. sukses. Terima kasih, itu aja.
Oke teman-teman, adventure kali ini sekian dulu ya. Sampai jumpa lagi di adventure yang lainnya. Tunggu kami di episode-episode yang lainnya. Jangan lupa like ya, subscribe dan share marketing channel jika konten ini memberikan manfaat. Terima kasih, saya Rian, salam pertumbuhan.